Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sekjen PDIP di Bekasi kebanjiran. Protesnya kok ke Gubernur Jakarta. Kita simak beritanya. Dari PR Bekasi 22 Februari 2021. Judulnya, rumahnya di Bekasi kebanjiran tapi yang diprotes Anies. Yan harahap .2 mungkin hasto linglung. Bukan linglung, tiserele. Di Soledad kepleset karena udah panik mereka, bingung, nggak tahu gimana lagi caranya untuk menjatuhkan nama Anies Baswedan. Jadi kata berita ini pada awalnya Sekjen PDIP tersebut melakukan protes kepada Anies Baswedan atas banjir yang dialami oleh dirinya, atas banjir yang terjadi di kediamannya. Terus Yan Harahap ngebales tuh melalui media Twitter. Katanya hasto ini linglung. Banjirnya kan di rumahnya yang di Bekasi. Kenapa kok bisa protesnya ke Anies Baswedan? Ya sebenarnya saya setuju dengan Yan Harahap ini. Kalau ibaratkan kita beli tahu gejrot terus kurang pedesnya, hasto ini minta cengeknya, minta tambahan cabenya ke tukang lotek. Beda komplek pula. Selanjutnya di berita ini diceritakan juga kalau Hasto pagi-pagi buta itu harus pergi dari komplek perumahannya, komplek Villa Taman Kartini, Bekasi, Jawa Barat ke Menteng, Jakarta Pusat karena kebanjiran. Ya sekalian lah untuk mengerjakan salah satu kegiatan dari PDIP. Sebenarnya aneh juga ini. Kan protesnya ke Anies Baswedan, tapi kok ngungsinya ke Jakarta? Gimana ini? Berarti kan logikanya Menteng nggak banjir dong. Yang banjir Bekasi. Terus dia bilang, yang langganan banjir ini kan komplek perumahannya Villa Taman Kartini, Bekasi, Jawa Barat. Nah, di paragraf-paragraf berikutnya dia menceritakan tuh berbagai efek banjir yang sebenarnya kita semua udah tahu. Rumah menjadi kumuh, menjadi kotor, menjadi banyak kecoa dan sebagainya. Makanya Pak, karena itulah yang namanya banjir kita sebut sebagai bencana alam. Yang namanya orang terkena banjir kita sebut sebagai korban musibah banjir yang harus kita tolong karena dampaknya sangat besar, sangat merugikan. Dan berbagai kondisi yang dialami oleh rumahnya tersebut katanya menjadi tanggung jawab Anies juga. Ya apa hubungannya Pak? Rumah-rumah Bapak bisa milih tuh rumahnya mau di situ, mau di Jakarta, boleh terserah Bapak. Kan Bapak punya uang, tinggal pindah rumah lah ke daerah Menteng, ke Jakarta yang aman dari banjir. Di berita ini Hasto juga bilang kalau Menteri PU itu marah-marah kepada Bapak Anies Baswedan karena Bapak Anies Baswedan ini orangnya susah diajak kerjasama gitu katanya. Ya sekarang kan Anies Baswedan juga nggak tahu salahnya di mana, susah diajak kerjasamanya di mana. Dia nggak perlu marah-marah juga, tinggal bilang, Pak Anies, Anda tuh susah banget diajak kerjasama di bidang ini, perkara yang ini, di poin yang ini, tolong diperbaiki. Tahu insya Allah Bapak Anies juga kalau diajak ngobrol, dia bisa tahu tuh salah dia di mana, akhirnya dia bisa perbaiki. Gak usah marah-marah tapi nggak tahu kita marah-marahnya kenapa. Gak usah akhirnya marah-marah tapi kita nggak tahu marah-marahnya itu karena tidak bisa diajak kerjasama di bagian apa. Nah di paragraf berikutnya ini dijelaskan nih kalau misalkan Hasto ini protes kalau katanya Anies Baswedan ini salah menerapkan kebijakannya yang mengatakan kalau air itu diserap bumi. Jadi bagi Bapak Hasto ini air ini tidak diserap bumi. Ya kita tahu kan kebijakannya Anies Baswedan kan semuanya mengandalkan serapan bumi. Program naturalisasi di mana Anies Baswedan itu sungainya mengandalkan serapan di bantaran sungai. Lalu ada lagi program sumur serapan. Lalu ada lagi program biopori. Semua program-programnya itu memang kecenderungannya mengandalkan serapan bumi. Kata Pak Hasto ini salah. Berarti nanti besok saya akan datang tuh ke guru SD saya yang mengajarkan tentang sirkulasi air. Yang dimana nanti di gunung itu kan ada bagannya, masih ingat nggak? Ada bagannya, terus ada air hujan jadi sungai, terus masuk ke laut, menguap lagi. Nah dijelaskan juga pas sepanjang sungai ini nanti di situ area di sekitar sungai karena menyerap air sungai akhirnya menjadi subur. Nah, ini
menurut Pak Hasto ini salah. Nanti besok-besok saya akan menghubungi guru SD saya bilang, Pak, salah, kata Pak Hasto juga salah, air itu tidak diserap bumi. Nah, kita memasuki nih bagian akhir berita, di mana dijelaskan kalau misalkan stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen ini tidak bisa dikunjungi oleh orang-orang dari luar kota. Lagian lagi pandemi juga, ngapain juga mengunjungi Jakarta, ya enggak? Nah, katanya ini salah Anies Baswedan. Saya langsung berpikir pas baca berita ini, wah, berarti stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen kebanjiran. Tapi ternyata enggak. Yang kebanjiran itu adalah daerah Bekasi. Jadi rel di Bekasi yang menuju ke Jakarta itu kebanjiran. Selain terkena genangan air, ternyata bantalan. Kan kalau di bawah kereta api itu ada batu-batu. Nah, batu-batunya itu kalau kata orang Sunda palit gitu. Jadi terbawa air, akhirnya akan berbahaya kalau misalkan kereta lewat situ. Akhirnya ya udah jangan ke situ dulu sebelum banjir di Bekasi dapat diatasi. Rel keretanya bisa diperbaiki. Nah, ini nggak ngerti kenapa harus nyalahin Anies Baswedan juga soal kereta api. Orang masalahnya di Bekasi bukan di Jakarta. Nggak ngerti saya ini, aduh. Bener sih ini adalah indikasi kalau orang-orang itu sudah kebingungan. Orang-orang yang tidak pro Anies Baswedan ini sudah kebingungan bagaimana caranya untuk mengkritik Pak Anies. Akhirnya dia cari-cari kesalahan yang nggak ada. Akhirnya dia kepleset sendiri. Akhirnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan kritikan-kritikan yang tidak masuk akal. Tidak masuk gitu ke dalam akal sehat para rakyat jelata seperti kita semua. Udahlah, saya bingung lah. Udah kalau kayak gini mah saya closing aja lah. Ya, mohon maaf nih bagi semua pihak yang merasa tersinggung dengan kata-kata saya. Karena saya ini adalah orang yang tempatnya salah. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.